Setelah kami merayakan ulang tahun perkawinan ke-63 sekitar 5 tahun lalu, dengan enggan aku menyetujui pendapat suamiku bahwa sudah saatnya kami menjual rumah yang sudah kami tempati selama 48 tahun. Dia menanti-nantikan kemudahan tinggal di apartemen, sedangkan aku merisaukan lemari penyimpanan. Yang lebih penting, sejak dulu aku beruntung memiliki hubungan hangat dengan tetangga. Mampukah aku menjalin persahabatan baru pada usia 83 tahun? Kami memilih kompleks kondominium 21 lantai di kawasan Queens, New York, dengan 1.100 apartemen, 1.800 penghuni, dan satu klub kebugaran. Itulah pertama kalinya aku bergantung pada lift setiap kali pergi dan kembali pulang. Aku terkurung di dalam bilik berukuran 1,2 kali 1,8 meter persegi, bersama 1, 2, atau terkadang sampai 7 orang yang tak kukenal. Tadinya aku tidak memikirkan aspek tinggal di gedung tingkat setinggi ini, dan aku merasa kurang nyaman. Di tempatku dibesarkan, aku tidak pernah menggunakan lift apartemen 5 lantai. Keluargaku menempati lantai 2, dan bagiku lebih cepat berlari naik menggunakan tangga. Ketika aku menikah dengan Bram, kekasihku semasa SMA, kami menyewa apartemen kecil di lantai bawah. Kami lalu membesarkan anak-anak kami di apartemen dengan halaman, dan akhirnya di pinggiran kota Cape Cod. Tetangga senantiasa merupakan bagian kehidupan sehari-hariku. Tidak demikian halnya dengan lift. Bila sedang berada di lift gedung perkantoran, aku selalu memandang lurus ke depan. Seperti yang lain, aku tidak mengadakan kontak mata dengan siapapun. Sementara naik turun dengan lift, dikelilingi para tetangga tempat tinggalku yang baru, aku menyadari bahwa hampir semua orang menirukan perilaku gedung perkantoran tanpa kontak mata, tanpa interaksi. Sungguh mengerikan. Bagiku, setiap detik dalam bilik kecil itu terasa bagaikan 5 menit. Awalnya aku menyesuaikan diri dengan apa yang kubayangkan adalah etiket lift. Mengangguk atau tersenyum sesekali kepada sesama tetangga, dan ada kalanya mereka membalas mengangguk atau tersenyum kepadaku. Sungguh bukan pengalaman yang sangat memuaskan. Kami tinggal di wilayah dengan etnis paling beragam di negeri ini. Kondominium kami merupakan cerminan keragaman itu. Para penghuninya berasal dari seluruh dunia. Selama beberapa saat, kami merasa seperti terkurung di sangkar. Namun, aku memutuskan untuk menantang diri sendiri, untuk mengubah perjumpaan yang tak disengaja ini menjadi interaksi sosial. Aku mulai dengan mengambil peran operator lift, dengan jempol siap menekan tombol. Lantai berapa? Aku bertanya kepada setiap orang yang masuk. Bila tujuannya lantai yang cukup tinggi, aku akan melanjutkan dengan bertanya seperti apa pemandangan dari atas sana. Bila tujuannya lantai 7 atau 11, aku mungkin berkomentar bahwa keduanya angka mujur. Kadang-kadang aku menerima jawaban mendetail. Aku juga menjumpai pengguna lift yang berkeras menekan sendiri tombol mereka. Dengan latihan, lebih mudah bagiku untuk berkomunikasi. Keadaan cuaca, pakaian, rambut, berbelanja, semua ini menawarkan peluang. Bagaimana keadaan di luar sana? Apakah hujan sudah berhenti? Apakah sweater itu cukup hangat? Aku memang mengagumi busana mereka, mulai dari topi jerami, gaya sampai sepatu tumit tinggi merah. Potongan rambut anggun seringkali memicu pertanyaan tentang siapa penata rambutnya. Bungkusan yang dibawa orang memperlihatkan supermarket atau toserba tempat mereka berbelanja. Komentar relevan hampir selalu mendatangkan jawaban ramah. Ada kalanya jawaban yang kuterima adalah tidak bisa bahasa Indonesia. Atau aku tidak paham. Aku sendiri bukan ahli bahasa, tapi bahasa tubuh seringkali cukup memadai. Namun, ada kalanya aku tidak mampu bersaing dengan keterpikatan pengguna lift terhadap telepon pintar. Kadang-kadang aku benar-benar tidak memahami komentar kreatif mereka. Berbagi lift dengan remaja memiliki tantangannya sendiri. Kau bersekolah di mana? Aku bertanya kepada anak-anak yang menggendong tas sekolah seberat tubuh mereka. Yang kau bawa itu kotak biola kah? Apakah kau sudah kuliah? Tanyaku dengan nada bercanda sambil menunjuk ke kaos dengan cap universitas yang dikenakan seorang anak usia 6 tahun. Kami berdua pun tertawa. Anak-anak biasanya menanggapi pertanyaan-pertanyaanku, tapi sekarang aku belajar agar tidak mengharapkan mereka mengajukan pertanyaan pribadi. Kecuali dengan seorang anak balita yang memanggiku nenek, aku mendapati bahwa anak-anak, termasuk cucu-cucuku sendiri, biasanya terfokus pada diri sendiri. Anda penghuni baru?
adalah pertanyaan yang sering kuajukan kepada orang yang belum pernah kujumpai. Ada kalanya jawabannya adalah, Ya, sehingga aku bisa menanyakan dari mana mereka pindah dan bagaimana pendapat mereka tentang tinggal di sini. Aku sering mendengar mereka ternyata sudah jauh lebih lama tinggal di sini dibanding aku, dan mereka pun bertanya tentang diriku. Dari mana aku pindah? Bagaimana rasanya tinggal di sini? Aku membutuhkan lebih dari 2 tahun sebelum terpikirkan untuk mengusulkan supaya diadakan kelompok diskusi penyewa yang disponsori pihak kondominium. Baru berbulan-bulan kemudian usul itu disetujui. Sekitar 50 penghuni menghadiri pertemuan mingguan kami. Percakapan yang meliputi banyak hal mengantar kepada persahabatan baru dan kampanye pertemanan di lift yang terus-menerus. Aku tidak merasa seperti pejuang tunggal lagi. Aku senang turun ke lantai bawah untuk mengambil surat-surat atau ke lantai atas untuk menyirami tanaman tetangga yang sedang pergi berlibur. Setiap ekskursi merupakan petualangan. Siapa yang akan kujumpai kali ini? Saat memasuki gedung apartemen kami suatu malam, suamiku mengakui bahwa dia merasa kurang enak badan, kemudian terjatuh lunglai di lantai dan pingsan tepat saat lift mencapai lantai kami. Aku segera menekan tombol turun dan berteriak minta tolong begitu kami sampai di lobi. Orang-orang segera berdatangan, mengangkatnya keluar dari lift, lalu membaringkannya di sofa tak jauh dari situ. Tepat pada saat itu salah satu pintu dari keempat lift gedung terbuka, dan seorang perawat yang sedang datang berkunjung pun muncul, bagaikan Florence Nightingale yang datang untuk menyelamatkan semacam perjumpaan tak disengaja. Bram baik-baik saja sesudah perawat itu pergi dan menyarankan agar dia memeriksakan diri ke dokter keesokan harinya. Lift yang pernah terasa bagaikan bilik ketergantungan tak nyaman telah menjadi tempat tenteram untuk berhubungan. Suamiku takjub melihat bagaimana beberapa orang tak dikenal bisa saling terlibat dalam waktu singkat setiap kali mereka naik lift. Dia turut mengambil bagian dalam kelompok minum kopi di pagi hari dan juga dalam panitia dewan pengurus kondominium. Namun, kecuali ada yang mendekatinya, dia cenderung tidak menyapa orang-orang yang tak dikenalnya. Interaksiku telah mendorongnya untuk mencobanya juga. Aku sudah melihat orang-orang berbincang dengannya ketika kami berada di kawasan itu. Siapa itu? Tanyaku. Teman satu lab. Jawabnya sambil tersenyum. Dalam perjalanan hidup yang tak terduga, seringkali kita menemukan keindahan di tempat yang paling tidak terduga. Kisah perjalanan dari ketidaknyamanan dalam lift hingga membangun persahabatan dan kehangatan di gedung kondominium baru mengajarkan kita satu hal penting, bahwa usia dan keberagaman tak menghalangi kita untuk saling terhubung. Melalui perubahan sikap dan inisiatif, dapat menemukan kebahagiaan di dalam lift yang awalnya terasa begitu sepi. Pesan moral yang ingin dibagikan adalah bahwa setiap pertemuan tak terduga adalah kesempatan untuk membangun jembatan kehidupan. Meskipun awalnya terasa sulit, inisiatif untuk bersosialisasi dan berbicara pada setiap kesempatan telah membuka pintu ke persahabatan yang berharga. Mari kita jangan takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan membuka hati kita pada peluang-peluang baru. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman Anda dalam kolom komentar di bawah ini. Saya yakin kita semua memiliki kisah inspiratif yang bisa saling menguatkan. Terima kasih telah menonton, dan mari kita bersama-sama membangun dunia yang lebih hangat dan penuh kasih. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu temukan keindahan di setiap perjalanan hidup kita. Terima kasih.